Pada krisis peradaban, ketika hukum akhirat diabaikan dalam hukum dunia, pendahuluan, akar dualisme hukum dan ketegangan ontologis, dalam lintasan panjang sejarah filsafat hukum, terdapat sebuah perdebatan eksistensial yang membelah pemikiran para ahli selama berabad-abad. Antara hukum positif, Cran Jus Constitutum, aturan tertulis yang ditetapkan oleh otoritas negara, dan hukum alam, Cran Jus Naturale, yang bersumber dari moralitas transendental. Dalam perspektif teologis dan metafisika, hukum alam ini seringkali dipahami sebagai hukum akhirat. Ia bukan sekadar konsep eskatologis tentang surga dan neraka, melainkan sebuah prinsip moralitas absolut yang tidak hanya mengatur perilaku manusia di dunia secara lahiriah, tetapi juga menekankan adanya pertanggungjawaban mutlak di dimensi yang melampaui kematian. Namun, fenomena masyarakat modern yang didorong oleh semangat sekularisme radikal dan rasionalitas instrumental menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan adanya pemisahan total antara moralitas berbasis spiritualitas dengan perumusan serta pelaksanaan hukum dunia. Pemisahan ini menciptakan jurang ontologis di mana hukum tidak lagi dianggap sebagai pancaran kehendak transendental atau keteraturan alam, melainkan murni produk kesepakatan manusia yang rentan terhadap kepentingan politik sesaat. Ketika hukum dunia melepaskan diri dari jangkar moralitas transendental, ia kehilangan arah, substansi, dan tujuan hakikinya. Ia berubah menjadi instrumen teknis yang hampa nilai, sebuah mesin prosedural, yang seringkali justru digunakan untuk melegitimasi ketidakadilan atas nama ketertiban formal. Membedah hakikat ada dalam hukum, tantangan ontologis, untuk memahami mengapa hukum akhirat sering terabaikan, kita harus membedah aspek ontologisnya, yakni hakikat dari keberadaan hukum itu sendiri. Secara ontologis, hukum modern seringkali dianggap sebagai benda mati, atau sekadar konstruksi sosial yang diciptakan oleh manusia untuk kepentingan manusia. Dalam pandangan ini, hukum tidak memiliki eksistensi di luar teks dan institusi. Ia dianggap sebagai realitas buatan yang bersifat atomistik dan mekanistik. Pandangan ini mereduksi hukum menjadi sekadar alat kontrol sosial yang bisa dibongkar pasang sesuai selera penguasa atau tren zaman. Sebaliknya, dalam perspektif transendental, hukum memiliki dimensi keberadaan yang hidup. Ia adalah bagian dari ordo universalis keteraturan semesta yang mencakup dimensi fisik dan metafisik. Jika kita memandang hukum hanya sebagai produk kesepakatan, positivisme, maka hukum akan bersifat relatif dan cair. Namun, jika kita memandang hukum sebagai derivasi dari nilai-nilai abadi, maka hukum memiliki fondasi yang kokoh. Krisis peradaban saat ini berakar pada pengkerdilan ontologis ini, di mana hukum dipisahkan dari sumber moralitasnya. Akibatnya, manusia merasa menjadi Tuhan atas hukum, bebas mengubah benar menjadi salah hanya melalui mekanisme pemungutan suara atau lobi kekuasaan. Tanpa pengakuan terhadap keberadaan yang lebih tinggi, hukum akan selalu menjadi tawanan dari kepentingan pihak yang paling kuat secara material. Epistemologi keadilan, bagaimana kita mengenal kebenaran? Salah satu masalah mendasar dalam hukum modern adalah krisis epistemologi, yakni bagaimana kita menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Dalam sistem hukum sekular, kebenaran seringkali direduksi menjadi kebenaran formal, atau kebenaran prosedural. Jika sebuah bukti tidak memenuhi syarat teknis administratif, maka kebenaran material seringkali diabaikan. Hal ini menciptakan pemisahan antara apa yang legal dan apa yang benar. Hukum akhirat menawarkan cara mengetahui, mode of knowing yang berbeda. Ia berbasis pada epistemologi nurani dan hikmah. Ia mengajarkan bahwa kebenaran tidak selalu identik dengan apa yang bisa dibuktikan di atas kertas atau di depan saksi yang bisa dikondisikan. Keadilan transendental menuntut penegak hukum untuk menggunakan intuisi moral dan kecerdasan spiritual. Tanpa dimensi ini, hukum hanya akan menjadi permainan logika bahasa dan retorika sofis. Secara hukum dunia, pengacara cerdas mungkin sukses memutarbalikkan fakta melalui celah-celah pasal. Namun secara epistemologi hukum akhirat, mereka sedang membangun fondasi kehancuran bagi diri mereka sendiri dan integritas sistem peradilan itu sendiri. Hukum sebagai cangkang tanpa isi, bahaya positivisme ekstrim. Tanpa jangkar moralitas yang kuat, hukum dunia cenderung terjebak dalam jebakan legalisme formalistik. Aliran positivisme hukum yang ekstrim, sebagaimana yang dipelopori oleh Hans Kelsen dengan Rainer Rechtslehre, berpendapat bahwa hukum harus dibersihkan dari anasir non-hukum seperti moral, etika, dan agama. Dalam pandangan ini, hukum dianggap valid hanya karena ia ditetapkan oleh prosedur yang sah, bukan karena ia memiliki nilai keadilan di dalamnya. Inilah yang menyebabkan hukum seringkali terasa dingin, kaku, dan jauh dari rasa kemanusiaan. Kelsen memang ingin menjaga kemurnian hukum dari intervensi politik, namun dalam prakteknya,
pemisahan total ini justru membuat hukum menjadi cangkang kosong yang bisa diisi oleh ideologi apapun, termasuk fasisme atau tirani, asalkan prosedur legislasinya terpenuhi. Padahal, hukum yang kering dari nilai-nilai moralitas transendental akan kehilangan esensi keadilannya. Ketika konsep pertanggungjawaban di hadapan pencipta diabaikan, para perumus undang-undang terjebak dalam orientasi jangka pendek. Hukum tidak lagi diciptakan untuk melindungi martabat manusia, melainkan sekadar alat bagi pemegang kekuasaan untuk melegitimasi kepentingan ekonomi. Sesuatu dianggap benar hanya karena sesuai prosedur administratif, bukan karena benar secara nurani. Akibatnya, muncul ketidakadilan yang legal, sebuah penindasan yang sah secara formal namun cacat secara metafisika. Kritik terhadap neoliberalisme. Ketika pasar menjadi panglima hukum, di era kontemporer, ancaman terhadap integrasi moralitas dan hukum datang dari kekuatan neoliberalisme global. Dalam paradigma ini, hukum dunia tidak lagi diarahkan untuk keadilan, melainkan untuk efisiensi pasar. Globalisme hukum telah memaksa negara-negara berkembang untuk mengadopsi standar regulasi yang seragam, yang seringkali justru menindas kearifan lokal dan mengabaikan etika keadilan sosial. Hukum diubah menjadi komoditas. Pasal-pasal dalam undang-undang seringkali merupakan pesanan dari kekuatan kapital global yang ingin mengamankan investasinya tanpa mempedulikan dampak spiritual maupun ekologis. Inilah yang disebut sebagai kekerasan struktural yang dilegalkan. Dalam sistem neoliberal, dosa besar tidak lagi didefinisikan sebagai ketidakadilan terhadap sesama manusia, melainkan sebagai hambatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika akumulasi modal menjadi ukuran kebenaran hukum, maka hukum akhirat yang menekankan perlindungan terhadap kaum lemah mustad'afin dianggap sebagai penghambat kemajuan. Pengabaian terhadap dimensi metafisika dalam ekonomi politik inilah yang menyebabkan hukum dunia kehilangan fungsinya sebagai pelindung kemanusiaan dan beralih fungsi menjadi perisai bagi segelintir elit pemilik modal. Neuroetika dan hilangnya kepekaan moral. Secara saintifik, pengabaian terhadap nilai-nilai transendental dalam jangka panjang dapat memengaruhi neuroetika masyarakat. Ketika hukum dunia hanya menekankan pada hukuman fisik atau denda materi, otak manusia cenderung memproses kepatuhan hukum sebagai kalkulasi untung rugi secara pragmatis, bukan sebagai komitmen moral. Tanpa adanya rasa takut yang sehat terhadap otoritas moral tertinggi, bagian otak yang bertanggung jawab atas empati dan refleksi diri menjadi tumpul. Penegakan hukum tanpa landasan spiritual mengakibatkan hilangnya empati. Penegak hukum yang mengabaikan nilai-nilai akhirat cenderung melihat profesi mereka sekadar ladang pekerjaan atau sarana akumulasi kekuasaan. Thomas Aquinas pernah mengingatkan bahwa hukum manusia yang bertentangan dengan hukum alam sesungguhnya adalah penyimpangan hukum, legis corruptio. Despiritualisasi hukum ini menciptakan robot-robot administratif yang bisa mengeksekusi penggusuran atau hukuman mati tanpa merasakan getaran nurani, karena mereka merasa telah dilindungi oleh secarik kertas legalitas. Despiritualisasi dan krisis integritas penegak hukum, tanpa kesadaran bahwa setiap ketukan palu hakim memiliki implikasi spiritual melampaui batas umur manusia, integritas menjadi barang mewah yang diperjualbelikan. Korupsi dan manipulasi perkara tumbuh subur karena tidak ada lagi rasa takut akan konsekuensi metafisika. Jika manusia merasa otoritas tertinggi hanya pada sistem yang bisa ia beli, maka tidak ada lagi penghalang bagi nafsu untuk bertindak zalim. Inilah yang menyebabkan fenomena hukum yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Rakyat kecil dihukum berat karena pencurian kecil akibat keterpaksaan ekonomi, sementara koruptor triliunan rupiah bisa bebas atau mendapatkan fasilitas mewah karena mampu membayar pengacara termahal dan melobi oknum penegak hukum. Tanpa dimensi spiritual, hukum hanyalah menjadi senjata bagi mereka yang kuat untuk menindas yang lemah, sebuah kondisi yang oleh Thomas Hobbes disebut sebagai homo homini lupus yang dilegalisasi. Dampak sosiologis, dekadensi dan ketidakpercayaan publik. Pengabaian hukum berbasis moralitas menciptakan jurang menganga antara apa yang legal dan apa yang adil. Secara sosiologis, dampaknya sangat destruktif. 1. Normalisasi kejahatan kerah putih. Ketika pelanggar hukum tingkat tinggi mampu membeli keadilan, masyarakat mulai menganggap bahwa integritas adalah kebodohan dan kecurangan adalah kecerdasan. 2. Krisis kepercayaan pada institusi. Lembaga peradilan tidak lagi dipandang sebagai benteng terakhir, the last resort, bagi pencari keadilan, melainkan sebagai pasar tempat transaksi kepentingan yang memicu sikap apatis atau tindakan main hakim sendiri. 3. Hilangnya teladan moral. Jika hukum kering dari kejujuran, masyarakat tumbuh menjadi pribadi yang pragmatis, egois, dan kehilangan arah hidup karena tidak ada lagi standar moral kolektif yang bisa dijadikan pegangan. Tantangan modernitas, algoritma tanpa hati dan rasionalitas instrumental.
Dunia modern, melalui kecerdasan buatan, AI, mulai menggunakan algoritma untuk merumuskan prediksi hukum hingga draft putusan. Namun, seberapapun canggihnya, ia tetaplah benda mati yang bekerja berdasarkan logika biner yang kaku. Jika algoritma hukum tidak disuntikan, dengan nilai moralitas universal dan kesadaran akan hakikat manusia sebagai makhluk spiritual, kita akan dipimpin oleh mesin yang efisien, namun buta terhadap penderitaan dan kompleksitas batin manusia. Hukum akhirat berfungsi sebagai rem terhadap ambisi rasionalitas manusia yang seringkali kebablasan. Immanuel Kant menekankan pentingnya imperatif kategoris, bertindaklah seolah-olah prinsip tindakanmu akan menjadi hukum alam semesta. Tanpa dimensi transendental ini, teknologi hukum hanya akan menjadi alat penindasan yang transparan secara teknis, namun gelap secara moral. Kita berisiko menciptakan sebuah tirani digital, di mana keadilan ditentukan oleh data masa lalu yang mungkin saja sudah bias secara sistemik. Krisis ekologi, ketika alam dianggap tak bernyawa, hukum modern sering memandang alam hanya sebagai objek eksploitasi atau properti yang bisa dimiliki sepenuhnya demi pertumbuhan materi tak terbatas. Karena hukum dunia melepaskan tanggung jawab metafisika terhadap penciptaan, manusia merasa memiliki otoritas mutlak untuk merusak ekosistem tanpa merasa berdosa secara spiritual. Jika hukum mengadopsi prinsip transendental, alam akan dipandang sebagai amanah, clean trust. Pelanggaran lingkungan bukan sekadar masalah denda administratif yang bisa dibayar dengan sebagian keuntungan perusahaan, melainkan pelanggaran terhadap hak generasi mendatang dan tanggung jawab sebagai penjaga bumi, steward of the earth. Krisis iklim global dan kepunahan massal spesies adalah bukti nyata kegagalan hukum dunia yang terlalu antroposentris. Kita membutuhkan reorientasi hukum yang mengakui bahwa alam memiliki dimensi sakral yang harus dihormati melebihi sekadar nilai ekonominya. Jika kita gagal memberikan status hukum yang kuat bagi alam, maka hukum manusia sesungguhnya sedang melakukan bunuh diri kolektif dengan menghancurkan sistem penopang kehidupannya sendiri. Tinjauan sejarah dari Romawi hingga hukum adat Nusantara. Sejarah adalah laboratorium terbaik bagi hukum. Kita melihat keruntuhan peradaban besar seperti Kekaisaran Romawi, yang terjadi justru ketika sistem hukum mereka menjadi sangat rumit namun kehilangan ruh keadilan dan dipenuhi suap. Sebaliknya, banyak masyarakat hukum adat di Nusantara yang menyatukan aspek legal dan spiritual secara harmonis. Pelanggaran hukum dalam masyarakat adat dianggap merusak keseimbangan cosmic balance. Meskipun sederhana secara tekstual, hukum adat sering lebih efektif karena berakar pada keyakinan bahwa manusia adalah bagian dari harmoni semesta. Pemulihan kembali kearifan lokal ini dalam sistem hukum nasional bukan berarti kembali ke masa lalu secara buta, melainkan mengambil substansi kebijaksanaan di mana hukum ditegakkan untuk memulihkan keadaan, bukan sekadar menghukum raga. Hal ini sangat relevan di tengah kegagalan sistem penjara modern yang seringkali justru menjadi universitas kejahatan. Hukum di era post-truth manipulasi narasi dan matinya kebenaran. Di era post-truth, fakta objektif sering kalah oleh emosi yang dimanipulasi melalui media sosial. Tanpa landasan transendental, aktor hukum mudah menggunakan retorika sofis untuk memenangkan kepentingan tanpa peduli pada kebenaran hakiki. Hukum akhirat mengingatkan bahwa kebenaran tetaplah kebenaran, meski disembunyikan di bawah ribuan lapis kebohongan naratif. Di era digital, sidang opini publik seringkali mendahului sidang keadilan yang sebenarnya. Hal ini membuat para hakim berada di bawah tekanan narasi publik yang seringkali bias atau dibayar oleh pendengung, para buzzer. Tanpa integritas spiritual yang kokoh, penegak hukum akan mudah goyah. Hukum yang berlandaskan akhirat memberikan kemandirian batin bagi mereka untuk tetap tegak di atas kebenaran. Meskipun seluruh dunia mencaci mereka. Mereka tahu bahwa pada akhirnya, opini publik dunia tidak akan berpengaruh di mahkamah keabadian. Metafora fisika dan energi moral. Hukum entropi peradaban. Sama seperti hukum Newton dalam fisika, setiap tindakan ketidakadilan menciptakan energi negatif atau utang moral yang harus dibayar. Jika sistem dunia gagal menagihnya melalui pengadilan manusia, maka semesta, dalam mekanisme hukum akhirat, akan melakukan penyeimbangan dengan caranya sendiri. Ini mirip dengan konsep entropi. Sistem yang mengabaikan keteraturan moral akan cenderung menuju kekacauan. Krisis mental massal, depresi kolektif, dan konflik sosial yang tak kunjung usai, adalah bentuk reaksi semesta terhadap tatanan hukum manusia yang menyimpang dari keseimbangan moral. Kita tidak bisa mengharapkan kedamaian lahiriah, jika struktur hukum kita dibangun di atas fondasi penindasan dan kebohongan. Hukum sebab akibat moral ini bekerja secara presisi, melampaui kemampuan manusia untuk memanipulasi bukti-bukti fisik. Jurisprudensi profetik menghubungkan langit dan bumi. Kita membutuhkan apa yang disebut sebagai jurisprudensi profetik.
Sebuah ilmu hukum yang tidak hanya bersandar pada akal budi, tetapi juga pada wahyu dan hikmah ketuhanan. Jurisprudensi ini tidak bersifat diskriminatif, melainkan universal. Ia menekankan 4 pilar utama: kemanusiaan, keadilan sosial, pembebasan dari penindasan, dan pertanggungjawaban transendental. Dalam model ini, hukum tidak lagi dipandang sebagai rantai yang membelenggu, melainkan sebagai sayap yang membebaskan manusia dari perbudakan nafsu dan tirani sesama manusia. Penegak hukum bukan lagi sekadar buruh pasal, melainkan pejuang kemanusiaan yang menjalankan tugas suci. Jurisprudensi profetik menuntut agar setiap kebijakan publik diuji dengan pertanyaan, apakah kebijakan ini menyenangkan hati Tuhan dengan cara menyejahterakan rakyat? Menuju sintesis, menghadirkan kembali ruh dalam hukum, mengintegrasikan nilai moralitas bukan berarti menciptakan negara agama yang kaku, atau memaksakan satu dogma tertentu, melainkan memasukkan etika universal ke dalam proses legislasi dan yudikasi. Keadilan sejati menuntut agar hukum memiliki ruh berupa kesucian niat, purity of intention. Pemimpin yang sadar akan hukum akhirat tidak akan berani merumuskan kebijakan yang menyengsarakan rakyat demi kepentingan oligarki. Sintesis ini mengharuskan kita untuk memandang hukum bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana menuju kemaslahatan manusia. Hukum harus bersifat inklusif, namun tetap memiliki jangkar pada nilai-nilai yang tidak bisa dinegosiasikan seperti kejujuran, belas kasih, dan kebenaran. Kita membutuhkan transisi dari hukum yang sekadar mengatur menjadi hukum yang mencerahkan. Tanpa sintesis ini, peradaban kita akan terus berlari kencang menuju jurang kehancuran moral dalam balutan kemajuan material yang semu. Pentingnya, pendidikan hukum berbasis karakter dan spiritualitas, reformasi hukum yang paling mendasar harus dimulai dari bangku pendidikan. Calon praktisi hukum, hakim, jaksa, pengacara, tidak boleh hanya diajarkan untuk menghafal pasal-pasal teknik beracara, atau cara mencari celah hukum untuk memenangkan klien. Mereka harus diajarkan bahwa hukum adalah profesi sakral, ir officium nobile, yang bersentuhan langsung dengan martabat manusia dan keadilan Tuhan. Kurikulum pendidikan hukum harus memasukkan kembali filsafat moral, etika keadilan, dan sejarah pemikiran transendental sebagai jantung ilmu hukum. Kita membutuhkan sarjana yang berakal sehat sekaligus berhati bening. Mereka yang merasa ngilu melihat ketidakadilan meskipun secara administratif tindakan tersebut sudah dicap legal. Pendidikan hukum harus mampu melahirkan pembela keadilan yang memiliki keberanian spiritual untuk berkata tidak pada godaan materialisme. Kita butuh lebih banyak ahli hukum yang lebih mencintai kebenaran daripada sekadar memenangkan perkara. Rekonstruksi paradigma hukum nasional, sebuah jalan keluar. Kita membutuhkan rekonstruksi paradigma yang bersandar pada kedaulatan Tuhan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sistem hukum harus memberikan ruang lebih luas bagi keadilan restoratif justice, yang menyentuh akar moralitas dan pemulihan hubungan sosial, bukan sekadar hukuman retributif, pembalasan, yang sering kali gagal memperbaiki batiniah pelaku maupun korban. Setiap regulasi baru harus melalui uji moralitas yang ketat. Apakah ia menjunjung martabat manusia? Apakah ia menjaga lingkungan hidup? Apakah ia memberikan perlindungan bagi mereka yang tidak memiliki suara? Rekonstruksi ini menuntut keberanian politik untuk melawan arus materialisme yang telah merasuk ke dalam sendi-sendi kenegaraan kita. Negara tidak boleh menjadi sekadar komite penagih utang bagi para pemilik modal, melainkan harus menjadi pelindung jiwa rakyatnya. Metafisika kepemimpinan, tanggung jawab yang melampaui dunia. Kepemimpinan dalam bidang hukum adalah mandat langit. Ketika seorang hakim mengetukkan palunya untuk memutus perkara, ia sesungguhnya sedang menulis takdir bagi dirinya sendiri di dimensi yang lain. Jika paradigma ini dihayati, para penegak hukum akan sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Mereka akan tahu bahwa ada mata yang tidak pernah tidur dan catatan yang tidak bisa dihapus oleh kekuasaan apapun. Kepemimpinan dalam hukum adalah bentuk asketisme modern. Sebuah jalan sunyi di mana seorang individu harus mampu melepaskan diri dari keterikatan duniawi demi tegaknya sebuah prinsip. Ketika seorang hakim menyadari bahwa kursinya adalah titipan yang akan dimintai pertanggungjawaban di mahkamah keabadian, maka integritas bukan lagi sebuah beban, melainkan sebuah kebutuhan eksistensial. Inilah benteng terakhir yang akan menjaga peradaban dari keruntuhan total. Kesadaran bahwa hukum dunia hanyalah bayang-bayang dari hukum yang lebih tinggi. Dan setiap ketidakadilan yang dilakukan di bawah sinar matahari akan menemukan pengadilannya sendiri di balik tirai kematian. Psikologi transpersonal, transformasi kesadaran penegak hukum. Dalam upaya merestorasi hukum, kita tidak boleh mengabaikan aspek internal manusia. Psikologi transpersonal menawarkan sudut pandang penting, di mana manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki potensi melampaui ego personalnya.
Dalam konteks hukum, seorang penegak hukum yang hanya terjebak dalam level ego akan selalu bertindak berdasarkan motif rasa takut, keinginan untuk dipuji, atau akumulasi kekayaan. Mereka adalah tawanan dari insting dasar yang membuat hukum menjadi alat transaksional. Namun, melalui pendekatan transpersonal, penegak hukum diarahkan untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi, Chris Higher Consciousness. Di level ini, keadilan bukan lagi sekadar kepatuhan pada teks undang-undang, melainkan bentuk pengabdian kepada kebenaran universal. Penegak hukum yang memiliki kematangan transpersonal akan memiliki ketajaman empati yang luar biasa. Ia mampu merasakan kepedihan korban dan memahami posisi sulit terdakwa tanpa kehilangan objektivitas. Ia bertindak bukan karena tekanan atasan atau godaan materi, melainkan karena getaran nuraninya selaras dengan frekuensi keadilan ilahi. Tanpa transformasi batin ini, reformasi birokrasi hukum apapun hanya akan menjadi perubahan struktur tanpa perubahan kultur. Kita tidak hanya membutuhkan hakim yang cerdas secara intelektual, tetapi juga hakim yang selesai dengan urusan pribadinya, sehingga ia bisa menjadi saluran bagi keadilan yang murni. Kritik terhadap komodifikasi hukum, melawan logika transaksional. Salah satu ancaman terbesar bagi peradaban saat ini adalah masuknya logika pasar ke dalam ruang-ruang sakral peradilan. Hukum telah mengalami komodifikasi, ia diperlakukan seperti barang dagangan yang nilainya ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran. Siapa yang mampu membayar lebih tinggi, maka ia akan mendapatkan interpretasi hukum yang paling menguntungkan. Fenomena ini menghancurkan pondasi masyarakat karena ia menghilangkan rasa aman bagi mereka yang jujur namun miskin. Dalam perspektif hukum akhirat, komodifikasi hukum adalah bentuk pengkhianatan tertinggi terhadap kemanusiaan. Hukum yang dikomodifikasi adalah hukum yang telah kehilangan ruhnya, berubah menjadi mayat legalitas yang menebarkan aroma busuk ketidakadilan. Untuk melawan ini, kita membutuhkan regulasi yang mampu memutus rantai ketergantungan hukum pada modal. Negara harus menjamin bahwa akses terhadap keadilan tidak berbanding lurus dengan ketebalan dompet seseorang. Jika kita membiarkan pasar menjadi panglima di ruang pengadilan, maka kita sebenarnya sedang membangun menara Babel yang suatu saat akan runtuh akibat keroposnya nilai-nilai kejujuran di tingkat akar rumput. Dialektika hukum dan kekuasaan. Pelajaran dari sejarah dunia. Jika kita menengok ke belakang, sejarah dunia adalah saksi bisu bagaimana hukum yang dilepaskan dari moralitas transendental selalu menjadi instrumen penindasan. Kekaisaran Romawi pada masa kemundurannya memiliki kodifikasi hukum yang sangat sistematis, namun di lapangan hukum tersebut hanyalah alat bagi para aristokrat untuk memeras rakyat jelata dan melegitimasi perbudakan. Begitu pula dalam sejarah modern, kita melihat bagaimana rezim totaliter menggunakan legalisme formal untuk membenarkan genosida. Nazi Jerman, misalnya, tidak melakukan kejahatan di luar hukum. Mereka membuat hukum yang melegalkan kejahatan. Inilah bahaya terbesar dari positivisme hukum yang buta moral. Ketika perintah penguasa dianggap sebagai satu-satunya sumber hukum, maka suara Tuhan dalam nurani manusia dibungkam. Kehancuran peradaban besar selalu dimulai dari titik ini, ketika hukum tidak lagi mampu membedakan antara kekuasaan dan kebenaran. Sejarah mengajarkan bahwa sistem hukum yang mengabaikan dimensi etika akhirat, yakni prinsip bahwa ada keadilan yang lebih tinggi daripada negara, pasti akan berakhir dalam anarki atau tiranisme. Kita harus belajar bahwa stabilitas sebuah bangsa tidak dijamin oleh jumlah polisi atau ketatnya peraturan, melainkan oleh seberapa dalam nilai-nilai keadilan meresap ke dalam sanubari setiap warganya. Sosiologi hukum, alienasi dan matinya, rasa keadilan masyarakat. Secara sosiologis, pemisahan antara hukum dunia dan akhirat menyebabkan apa yang disebut sebagai alienasi hukum. Masyarakat merasa asing dengan hukum mereka sendiri. Hukum dianggap sebagai monster birokrasi yang menakutkan, bukan sebagai pelindung yang menyejukkan. Alienasi ini terjadi karena hukum menggunakan bahasa-bahasa teknis yang dingin dan mengabaikan rasa keadilan kolektif yang hidup di tengah masyarakat. Ketika hukum kehilangan dimensi spiritualnya, ia juga kehilangan daya ikat sosialnya. Orang patuh pada hukum bukan karena mereka percaya itu adalah hal yang benar, tetapi karena mereka takut ditangkap. Kepatuhan yang berbasis ketakutan bersifat rapuh dan sementara. Begitu ada kesempatan untuk melanggar tanpa ketahuan, orang akan melakukannya. Sebaliknya, hukum yang terintegrasi dengan kesadaran transendental, menciptakan kepatuhan sukarela. Orang berbuat baik dan berlaku adil, karena mereka merasa menjadi bagian dari tatanan kosmik yang suci. Tanpa restorasi pada level sosiologi spiritual ini, masyarakat kita akan terus berada dalam kondisi perang semua melawan semua, di mana hukum hanyalah wasit yang bisa disuap. Epilog, menanam benih keadilan untuk masa depan.
Risalah ini bukanlah sekadar kritik retoris, melainkan sebuah panggilan untuk bertindak, call to action. Kita berada di persimpangan jalan sejarah. Apakah kita akan terus membiarkan hukum kita menjadi sekadar algoritma tanpa hati yang melayani kepentingan materi? Ataukah kita berani melakukan dekonstruksi total menuju hukum yang berketuhanan? Mengembalikan hukum akhirat ke dalam panggung hukum dunia bukan berarti kita menjadi eksklusif atau dogmatis. Sebaliknya, itu berarti kita menjadi lebih manusiawi. Itu berarti kita mengakui bahwa di balik setiap berkas perkara, ada jiwa yang mendambakan keadilan. Di balik setiap pasal undang-undang, ada dampak nyata bagi kehidupan manusia dan alam semesta. Kita membutuhkan keberanian intelektual dan kesucian spiritual untuk merajut kembali benang-benang moralitas yang telah lama terputus. Hanya dengan cara inilah, hukum dapat kembali menjadi cahaya yang menerangi kegelapan, bukan pedang yang memutus harapan. Mari kita jadikan setiap langkah penegakan hukum sebagai bentuk ibadah, setiap perumusan kebijakan sebagai bentuk amanah, dan setiap pencarian keadilan sebagai perjalanan menuju kedamaian abadi. Karena pada akhirnya, hukum yang sejati adalah hukum yang mampu membawa manusia lebih dekat kepada hakikat penciptaannya, sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam.